Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Hari ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas status corona atau COVID yang ada di Indonesia. Ya, bersyukur. Di tengah berita buruk yang terus-menerus membebani hati kita, tiap hari kita dengar berita Indonesia termasuk paling tidak aman, nomor 3 dari bawah katanya. Kemudian Indonesia menempati kasus nomor 1 di Asia Tenggara. Kemudian dikatakan kita sudah masuk 10 besar di Asia, nomor 9 di Asia. Lalu Perdana Menteri Australia berkata, sebenarnya kasus di Indonesia itu bukan 100 sekian ribu ya, seharusnya itu 1 juta lebih itu. Nah, di tengah berita-berita buruk tadi itu, saya mengajak kita semua untuk bersyukur untuk satu hal ini. Ini tidak berkaitan dengan pengumuman yang kemarin, pengumuman dari Satgas COVID yang bilang bahwa Indonesia lebih baik dari rata-rata dunia. Saya tidak bicara tentang itu. Dikatakan di situ kasus aktif katanya di Indonesia tinggal 27%, sedang dunia 28%. Jadi sudah membaik. Saya juga bukan akan memuji atau mencela pemerintah. Saya juga tidak akan mengacungkan jempol begini untuk saudara-saudara kita yang gagah berani berdesak-desakan di pasar, memenuhi mal di tengah-tengah wabah COVID ini. Ya. Tidak ya. Tapi saya ingin kita semua bersyukur untuk satu angka statistik ini. Satu angka. Ini tidak dibicarakan oleh para dokter, tidak disentuh oleh para ahli epidemiologi di seluruh Indonesia dan di dunia. Apa itu? Angka statistik apa yang saya maksud? Itu adalah rata-rata angka kematian per jumlah penduduk. Biasanya itu dihitung sekian per 100.000 penduduk atau sekian per 1.000.000 penduduk. Jadi bukan total kematian. Total kematian ya perlu, tetapi yang lebih menggambarkan suatu keadaan adalah rata-rata dibagi dengan jumlah penduduknya. Misalkan kalau Singapura penduduknya hanya 10 juta dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya 260 juta, tentu berbeda, totalnya tentu akan jauh berbeda ya. Tetapi angka rata-rata kematian tadi per 100.000 penduduk itu akan berbicara lain. Coba kita lihat ya. Apa yang perlu disyukurin? Yang perlu disyukurin adalah bahwa Indonesia itu ada di bawah. Artinya secara statistik sedikit, sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara Eropa, misalkan Inggris atau Belgia atau Italia. 5 hari lalu saya ambil data ini dari Universitas Johns Hopkins yang terkenal di Amerika Serikat. Bisa juga sebenarnya data diambil dari situs World Odometer. Tetapi seringkali orang lebih senang memakai Johns Hopkins, katanya itu lebih terpercaya, sama aja lah. Nah, inilah angka-angkanya. Silakan dilihat. 1 San Marino Eropa 124, 2 Belgia 86, Inggris 70. Terus di mana Indonesia? 40, 50, 60, 70. Mana Indonesia? Itu dia Indonesia. Angkanya 2.09. Dianggap saja 2. Kemudian dibuat chart atau grafik. Inilah negara-negara itu. Ini hasilnya. Di mana lokasi Indonesia? Indonesia ada di sini. Di bawah sekali. Ini ada 100 negara. Indonesia di bawah sekali. Ini saya besarkan ya. Nih, angkanya. Indonesia ada di bawah di sini. Yang di atas apa? Yang di atas
kita lihat itu ada Belgia, Inggris, Andorra, Spanyol, Italia, Swedia, dan seterusnya. Mayoritas adalah Eropa, Amerika, dan Amerika Latin. Nah, coba kita bandingkan angka tadi. Indonesia rata-rata adalah 2 ya. Berapa di Belgia? Di Belgia 40 kali lipat. Di Inggris 35 kali lipat. Di Amerika 25 kali lipat. Pertanyaannya lalu, mengapa demikian? Mengapa bisa begitu besar perbedaannya, begitu jauh perbedaannya? Apapun alasannya, faktanya adalah bahwa Indonesia masih termasuk negara yang paling di bawah dalam hal angka kematian. Jadi kita harus bersyukur untuk itu. Dan semoga Satgas COVID juga mau menuliskan ranking ini untuk mengetahui perkembangan. Data yang saya ajukan adalah data 12 hari yang lalu. Tadi saya dengan rada berdebar, saya melihat data lagi. Sekarang bagaimana ya keadaan pada hari ini ya? Ternyata tidak banyak berubah. Untuk Johns Hopkins, Indonesia masih tetap ranking sekitar 90-91. Sedangkan untuk data di World Odometer, Indonesia masih ranking 105. Itu bagus sekali. Semoga ini ditulis oleh Satgas ya, dilaporkan setiap hari untuk melihat perkembangan bagaimana angka kematian di Indonesia yang masih memperbaiki angka tadi. Tapi ingat, dalam statistik 10.000 adalah angka. Dalam keluarga, 1 kematian adalah bencana. Tentang mengapa tadi, itu akan kita bahas pada video berikut ini. Dan setelah itu, yang terpenting ada di video yang ketiga nanti. Jadi bila Anda malas untuk melihat yang kedua, itu adalah teori. Mengapa terjadi? Lihat saja pada video yang ketiga. Itu angka yang lebih penting dari yang ini tadi. Lebih penting dari kenyataan bahwa Indonesia itu cukup bagus. Sekian, dan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.